Oke, selamat siang bro. Selamat datang di channel saya, channel Tresno Mancing. Kali ini kita akan membahas settingan pancing ikan mas yang ideal buat di empang. Dan ini sesuai pengalaman saya, itu digunakan oleh para master, oleh para senior yang sering saya lihat. Oke, sebelum dimulai, si bos like dulu, subscribe dan share. Oke, kita mulai dari joran. Ini joran saya, joran BC ya. Saya dulu beli di Lazada sekitar 200. Joran ini sangat unik karena ini kecil nyampe ujung kecil. Joran ini sangat lentur tapi kuat. Dia bisa menarik hingga 5 kilo, hingga 10 kilo bisa, tergantung senarnya kuat enggak. Kemudian rel saya menggunakan Shimano Sienna 2500. Ini sangat ideal buat ikan mas. Rata-rata ikan mas itu menggunakan rel yang ukurannya 2500 sampai 3000. Kalau 4000 kegedean. Dan juga joran ukuran 170. Ini 170 cm. Rata-rata ikan mas itu menggunakan joran ukuran 160 sampai 180. Saya menggunakan 170. Ini panjang 170, sangat ideal. Nggak kepanjangan, nggak kependekan. Oke, lalu kenornya. Kenor saya itu menggunakan nomor 0,25. Kalau nggak salah 0,25. Rata-rata ikan mas itu menggunakan 0,20 sampai 0,25, itu rata-rata. Kenapa saya paling pilih yang gede, agak gedean tuh? Karena enak, tenggelamnya cepat, agak cepat tenggelamnya dibandingkan sama yang kecil. Nah, untuk pelampung saya menggunakan ini, pelampung bulu merak atau bulu angsa atau bulu apalah, tahu namanya. Ini kecil tapi panjang. Saya suka karena kalau misalnya ikan mas pas dia lagi makan, dia pas berdiri lagi makan, petak. Jadi sensasinya kelihatannya beda kalau panjang begini. Saya suka yang begini. Posisi pelampung begini, air segini, itu sangat ideal. Lalu kita pasang di sini menggunakan pertama kita pasang pengaman sini, kenur. Terus yang kedua buat anting, buat pelampung, pasangin, kasih pengaman lagi, biar rapi lah. Lalu kita ke bawah. Ini saya menggunakan ini, semuanya serba kecil, semuanya serba sensitif karena ikan mas itu sangat sensitif. Saya menggunakan anting-anting seperti ini ya, tinggal ngikat, gampang. Saya nggak pakai timah daun kayak gini,
ataupun timah yang bulat, yang kecil-kecil bulat itu yang biasa dijual. Saya nggak pernah pakai. Kenapa? Ini settingan pancing saya menggunakan 3 cabang. Menggunakan 3 cabang. 1, 2, 3. Nah, ini ukurannya sekitar segini. Nah, segini. 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 Paling bawah segini. Nah, itulah. Ini sangat praktis karena tinggal nyantelin, jepret. Nah, gitu. Sangat praktis. Nah, kelihatan kan? Oke. Nah, kenapa saya nggak pakai timah seperti ini ataupun yang bulat itu? Karena ikan mas sangat sensitif. Ketika ikan mas makan, kalau ini menggunakan timah ini di dalam air, di dalam lumpur, timah akan, kalau pertama mungkin enggak, kalau lama kelamaan mungkin bisa kena bekas ikan, bekas ada apa, lama-lama timah akan kerendam lumpur, apalagi timah yang gede. Timah akan kerendam lumpur. Nah, ketika timah kerendam lumpur, ikan mas mau makan cuman begini, ikan mas gini doang. Ikan mas cuma dikepak-kepak doang, pelan-pelan, karena ikan mas beda. Dia tidak dibawa lari ikan mas, dia hanya diem, sifatnya dia diem. Kalau ini pakai timah berat, apalagi gede, dia akan ketahan sama lumpur, kerendam. Nah, waktu dia kepak-kepak umpan, kumbul ataupun pelampung, dia tidak akan goyang, tidak akan kerasa di pelampung, tidak akan kerasa, tidak akan goyang. Apalagi makannya yang paling ujung dari sini, dibawa ke sana ke sini kayak nggak ada reaksi pelampungnya karena timahnya ketahan sama lumpur. Nah, begitu. Ketika timahnya ketahan sama lumpur, otomatis ini diem, walaupun ini gerak-gerakin sama ikan, kukumbul ataupun pelampung nggak bakalan goyang. Ya, itu salah satu rahasia orang mancing. Nah, setelah itu kita ke pancing. Nah, yang jelas tadi mungkin kurang jelas, kalau misalnya kita nggak pakai timah. Nah, ini kalau kita nggak pakai timah nih, cukup pakai umpan 3. Umpan 3 itu udah cukup, udah beratnya udah cukup. Kukumbul udah bisa, pelampung udah bisa tenggelam, udah bisa berdiri, udah cukup. Jangan ditambah berat sama timah. Nah, kalau misalnya ikan mas makan, kalau di sini nggak ada timah, otomatis ini ringan, ini nggak ada beban. Kalau makan dikit aja ikan mas, geser dikit aja, pelampung reaksi. Apalagi ikan mas, dia cuma diem. Kalau dia diem begini-gini doang, tetap kerasa, pelampung tetap kerasa, tetap ada reaksi. Apalagi dibawa lari, walaupun di ujung, makanya di ujung, karena di sini nggak ada penahan timah, pelampung tetap kerasa. Digini-gini doang sama ikan mas, pelampung kerasa, ada reaksi. Nah, itu penjelasannya ya. Sekarang kita ke pancing kail. Saya menggunakan kail nomor 3. Ini menurut saya sih ideal. Kadang-kadang saya menggunakan nomor 2, kadang nomor 3. Ini nomor 3, semuanya nomor 3. Ada yang nomor 2 ada SMA. Kalau nomor 4 menurut saya gedean, karena
ikan mas itu rata-rata kalau misalnya kecil dia nggak akan kuat. Kalau misalnya pancingnya kecil dia akan kuat, dipancing di umpan dia akan kuat, nggak cepat berubah. Kalau umpannya gede otomatis dia menonjolnya cukup gede, jadi gampang buyar. Kalau pancingnya kecil dia nggak lama buyarnya, ikan umpan buyarnya lama. Nah, kail ini nomor 3 saya bengkokin dikit, bengkokin dikit ya. Nah, dibengkokin, semuanya dibengkokin agar lebih sensitif sama lebih cepat nancepnya, lebih cepat ke mulut ikan, lebih tajam lah. Oke. Kalau bisa dibengkokin semuanya. Ini kail ini bengkokin ke samping, pakai tang kalau nggak pakai tang. Oke. Oh, ini ada tang. Bengkokin pakai tang, cret. Nah, jangan pelan-pelan, jangan sampai patah mah bahaya, beli lagi. Oke. Mungkin itu aja. Nggak, untuk video-video selanjutnya nanti saya share lagi cara mengikat tali ataupun cara setting ini tali. Saya suka begini, walaupun ini ada lubangnya saya tetap mengikatnya nggak masuk ke lubang. Saya sukanya begini. Oke, itu aja. Terima kasih atas kunjungannya. Kita ketemu lagi di channel berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Selamat mencoba.